ilmu fisika bersama dengan teman-teman saya, Keisha Putri Kirana. Saya Ilham Arifin Pratama. Saya Rizky Kirana. Saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan sosial. Kami dari kelompok 2 dari SMA Negeri 2 Palembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan persoalan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Umumnya, masalah disadari ada saat seorang individu merasakan bahwa keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang ia inginkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sosial merupakan segala perilaku yang manusia menggambarkan hubungan non-individualis. Istilah tersebut sering disandingkan dengan cabang-cabang kehidupan manusia dan masyarakat dimanapun. Pengertian sosial ini merujuk pada hubungan-hubungan sosial dalam kemasyarakatan, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan kelompok, serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial merupakan suatu masalah atau persoalan yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Masalah sosial berkaitan erat dengan hal-hal yang mengganggu kedamaian masyarakat dalam suatu kelompok. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Bahkan masalah sosial timbul dari proses perkembangan masyarakat. Apalagi kalau proses perkembangan itu berlangsung dengan cepat sehingga menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat kekagetan budaya, kultural shock, dan kesenjangan budaya. Faktor penyebab masalah sosial menurut Dalyoni dalam Al-Bushani 1994-187 bahwa masalah sosial dapat berkaitan dengan masalah alami ataupun masalah pribadi. Maka, secara menyeluruh ada beberapa sumber penyebab timbulnya masalah sosial, yaitu antara lain 1. Faktor alam atau ekologis dan geografis. Hal ini menyangkut gejala menipisnya sumber daya alam. Penyebabnya dapat berupa tindakan eksploitasi berlebihan oleh manusia dengan teknologi yang semakin maju, sehingga kurang diperhatikannya pelestarian lingkungan. Dapat pula karena semakin banyaknya jumlah penduduk yang secara otomatis cepat menipiskan persediaan sumber daya meskipun sudah dilakukan penghematan. Yang kedua, faktor biologis dalam arti kependudukan. Hal ini menyangkut bertambahnya jumlah penduduk dengan pesat yang dirasakan secara nasional, regional, maupun lokal. Pemindahan manusia atau mobilitas fisik yang dapat dihubungkan pula dengan implikasi medis dan kesehatan masyarakat umum, serta kualitas masalah pemukiman baik di pedesaan maupun di perkotaan. Yang ketiga, faktor budaya. Hal ini menimbulkan berbagai keguncangan mental dan berkaitan dengan beraneka penyakit kejiwaan. Pendorongnya adalah perkembangan teknologi atau komunikasi dan transportasi dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi, hukum, pendidikan, keagamaan, serta pemakaian waktu senggang. Dan yang terakhir, faktor sosial dalam arti berbagai kebijaksanaan ekonomi dan politik yang dikendalikan untuk masyarakat. Upaya pengendalian masalah sosial. 1. Peran orang tua. Ini adalah pintu pertama dalam menangani masalah sosial. Selain karena orang tua adalah merupakan bagian dari tantangan sosial, masyarakat orang tua juga menjadi penentu baik tidaknya kehidupan keluarga yang ujung-ujungnya akan bersinggungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Peran orang tua dalam hal ini diantaranya dengan bekerja sebaik mungkin memenuhi kebutuhan keluarga agar dengan perekonomian keluarga yang sehat tidak akan berdampak pada terjadinya persoalan ekonomi keluarga yang akan menyerempet kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, bukan hanya sekedar menyekolahkan mereka, tapi juga dengan senantiasa memberi nasihat saat di rumah.
Dengan memberi tambahan ilmu agama pada anak-anaknya merupakan langkah tepat dalam mengatasi dan menghindari masalah sosial. Sebab agama akan menuntut mereka berperilaku lebih baik sehingga kehidupan berbudaya dapat berjalan dengan baik. Dengan memberi contoh yang baik pada anak merupakan kunci dari semua yang kita ajarkan. Tak ada artinya Anda menasihati tiap hari kalau Anda sendiri tidak melakukan apa yang Anda katakan. Dengan menjadi orang tua angkat untuk keluarga yang mampu peran ini senggoyongnya dijalankan, sebab jika sekitarnya saja setiap satu keluarga melakukan ini, maka akan sangat banyak anak telantar yang akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan tentunya diharapkan mampu mengurangi dampak masalah sosial masyarakat nantinya. 2. Peran golongan tertentu. Yang dimaksud di sini adalah seperti pengusaha, tokoh agama, lembaga-lembaga sosial maupun pribadi yang masuk kategori mapan atau maupun mampu memberi sumbasi dalam mengatasi masalah sosial di daerahnya. Bagi seorang pengusaha, misalnya dengan memberi bantuan modal pada anak muda yang ingin berbisnis atau menyediakan fasilitas belajar bagi mereka. Untuk tokoh agama, tentunya banyak melakukan penyuluhan dan nasihat-nasihat yang mengenai di hati orang-orang agar mudah diterima. Sedang untuk lembaga sosial, misalnya organisasi kemasyarakatan, sebaiknya banyak melakukan penelitian sosial, keadaan sosial di daerahnya, dan kemudian menerapkan pemecahan dengan melibatkan banyak orang dan lain sebagainya. Ketiga, peran pemerintah. Peran ini sebenarnya yang sangat berpengaruh dan dapat membantu berperan-peran lain dalam mengatasi karena mereka mempunyai wewenang untuk menggerakkan fasilitas dan bahkan memberikan punishment bagi yang tidak mengikuti aturannya. Di antara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mendirikan lembaga khusus yang menangani persoalan-persoalan tertentu. Misalnya, penyuluhan anti narkoba, pelatihan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Atau misalnya menciptakan program-program yang berdampak pada pemeliharaan tantangan sosial. Misalnya, membeberkan bantuan tunai pada masyarakat kurang mampu, memfasilitasi kebutuhan sekolah secara berkala, dan lain sebagainya. Selain itu, menciptakan aturan yang tegas pada semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah juga menjadi senjata ampuh dalam menjaga kelangsungan program-program tersebut. Masalah sosial dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi lingkungannya. Adapun dampak dari adanya masalah sosial di masyarakat antara lain: 1. Meningkatkan kasus kriminalitas. Masalah sosial dapat menyebabkan munculnya perilaku menyimpang atau melanggar hukum di masyarakat. Contohnya adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme, dan sebagainya. Yang kedua, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, iri hati, atau permusuhan antara kelompok sosial. Yang ketiga, adanya perpecahan kelompok. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya konflik atau perselisihan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang atau kepentingan. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, munculnya perilaku menyimpang. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat merusak moralitas atau etika masyarakat. Yang kelima, meningkatnya pengangguran. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya kesulitan dalam mencari pekerjaan atau sumber penghasilan di masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Maraknya kasus perceraian. Yang keenam, masalah sosial dapat menyebabkan adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan atau keluarga. Yang ketujuh, kenakalan remaja. Masalah sosial dapat menyebabkan adanya perilaku negatif atau berbahaya di kalangan generasi muda. Hal ini dapat mengganggu proses pendidikan atau pembentukan karakter mereka.
4. Kesimpulan, masalah sosial merupakan persoalan yang dihadapi setiap individu selama masa kehidupan. Karena dalam kehidupan manusia membutuhkan interaksi sosial yang baik. Masalah sosial membutuhkan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut agar menciptakan lingkungan hidup yang damai dan mencegah terjadinya perselisihan antar masyarakat. Masalah sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu alam, biologis, budaya, dan sosial. Masalah sosial juga memiliki karakteristik khusus yang menjadikan masalah tersebut menjadi masalah sosial. Sebagai negara kepulauan dan memiliki beberapa kota besar, celah untuk timbulnya masalah sosial di Indonesia sangatlah besar dikarenakan pertumbuhan penduduk yang meningkat dan ekonomi yang menunduk membuat tingkat kesejahteraan segelintir orang menurun. Akibatnya tak sedikit di antara mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Pertanyaan untuk audiens. Dari materi yang telah kami jelaskan, buatlah rangkuman dengan bahasamu sendiri mengenai permasalahan sosial serta berikan pendapat kalian mengenai permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat.